Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa untuk memulai pelajaran kita harus berdoa dulu ya. Ibu pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jangan lupa anak-anak mengisi absen yang ibu kirim melalui WhatsApp group ya anak-anak. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia, yang pada sebelumnya ibu sudah menjelaskan apa saja yang termasuk dalam organ pencernaan pada manusia. Apakah anak-anak di sini ada yang masih ingat apa saja organ pencernaan pada manusia? Ya, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus dan usus besar. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh berbagai hal, seperti bakteri pada makanan, stres atau infeksi. Gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, rasa sensasi terbakar di bagian dada, sembelit, diare, sampai muntah. Selanjutnya, penyakit yang dirasakan seperti emah, diare, konstipasi dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang dapat mengatasi gejala tersebut. Ada juga penyakit asam lambung, esofagitis, dan penyakit Crohn yang apabila tidak segera ditangani bisa menyebabkan komplikasi. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan memperlihatkan video yang menjelaskan tentang materi yang sebelumnya pernah ibu jelaskan kepada anak-anak. Selanjutnya, anak-anak mengamati video tersebut. Baik anak-anak, silakan mengamati videonya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu.
Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan materi yang dijelaskan pada video yang Ibu tampilkan? Oke, baik. Kalian harus benar-benar mengamati video tersebut karena Ibu akan memberikan tugas dari video tersebut. Tugas yang pertama adalah kalian buat sebuah gambar
tentang organ pencernaan manusia. Selanjutnya, yang kedua, kalian buat contoh penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan pada manusia. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik dan besok sudah dikumpul. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ibu akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.